MU juga kayaknya nggak datangin pemain. MU, nah, yang menghebohkan itu ya dua tim ini, MU sama Arsenal. Yang lain beli pemain. Kenapa mereka nggak? Padahal kondisinya mereka juga butuh pemain bagus sebenarnya. Mereka beli gosip. Beli gosip lagi. Itu jadi pemain. Jadi pemain. Gue setuju. Ini yang bikin dua tim ini kan lagi terseok-seok. Betul. Mereka harus fight untuk rank keempat. Karena 3 kemungkinan besar untuk Chelsea. Iya. Harusnya lu beli pemain 1-2 kayak untuk memperkuat. Yang ada mereka loan. Arsenal buang banyak pemain. 3 untuk Chelsea, satunya City, satu lagi siapa? Liverpool. Oh iya, ada Liverpool ya, benar. Liverpool yang ngalahin Milan itu di kandang dengan SSB-nya. Nggak apa-apa, Milan kan emang pemain SSB. Nggak, gue ingetin aja. Ya, ingat aku, hancur aku. Benar. Berarti mereka harus bertarung untuk posisi 4 aja kan? Iya, mereka bertarung dan harusnya beli pemain. Dan kedua tim ini juga membuang beberapa pemain, tapi tidak beli pemain. Iya. Gue nggak habis pikir lah dengan pemiliknya MU sama Arsenal ini. Tapi ya MU memang tidak ada MU ada buang pemain nggak? Nggak ada. Dia nggak ada ngejual pemain, coach. Yang ada pemain ditangkap polisi ada. Ya, yang sudah ditangkap polisi kan? At least kehilangan pemain lah. Iya, tapi ya maksudnya itu juga nggak berpengaruh lah. Ngaruh gila loh. Buat aku enggak lah. Dia itu starter terus. Starter tapi cara mainnya seperti itu juga. Iya betul. Bener, menurutku sebenarnya kalau dianya nggak ada, ini kita ngomongin Greenwood ya. Kalau dia nggak ada, sebenarnya mungkin tim bisa lebih main secara tim ketimbang mengandalkan individu. Gue nggak setuju kalau bilang begitu. Kenapa? Karena dia berapa kali digantikan oleh Sancho atau Rashford, nggak ngaruh juga, sama aja. Dan dia dipercaya oleh Rangnick sebagai hampir selalu jadi starter. Bahwa di lapangan performanya tidak sesuai dengan harapan, itu gue setuju. Benar. Cuman kalau lihat kualitasnya bukan kualitas, kalau lihat performanya MU sekarang, ya pemain yang berkualitas kayak dia di luar tindakan di luar lapangan kita harus akui ini pemain berkualitas. Benar, secara skill individu, secara permainan dia berkualitas, tapi secara teamwork dia tidak bisa. Dia nggak punya visi untuk jadi. Itu salah siapa? Itu salah pelatih dong. Exactly. Udah pasti salah pelatih. Kenapa dia tidak bisa mengarahkan pemainnya untuk mengikuti strategi yang dia kasih? Ya gampang lah. Greenwood, lu masuk ke lapangan, lu passing ke Ronaldo. Kasarnya begitulah. Iya benar. Itu nggak dilakukan. Ya, karena bengal. Sepertinya banyak, nah ini ya, menurutku banyak pemain-pemain muda yang tidak punya mental bagus untuk memanage untuk menunjang performanya di lapangan. Dia kan pemain, maksudnya dia olahragawan, dia atlet. Dia harus ngejaga attitude-nya bukan cuma ketika main, tapi kan di luar lapangan juga kayak begitu. Itulah yang gue maksud, pemain kalau udah jadi OKB banyak duit. Baru. Mereka gampang sekali. Inggris kan? Iya. Maksudnya bukan dari negara miskin juga. Kalau dari Brazil mungkin nggak terkejut. Enggak, tapi kalau lu lihat emang lu kira di Inggris nggak ada orang miskin apa? Iya, semiskin-miskinnya Inggris. Lebih miskin lagi orang Brazil. Ya, bener dong? Ya, iya, kalau misalnya pemain Brazil yang ngelakuin itu. Iya, betul. Aku mungkin nggak terkejut. Justru pemain-pemain kayak gitu tetap bisa OKB kan? Bisa. Kalau hidup pas-pasan walaupun di Inggris memang tidak kiri banget lah. Iya. Terus menjadi mendadak kaya, sekolah nggak tinggi. Terkejut mungkin ya? Terkejut dengan kehidupan. Kayak OKB. Dan kasus kayak gini kan kita sering lihat. Bener. Bukan pertama. Di seluruh dunia terjadi. Di Liga Indonesia juga terjadi. Di Liga Indonesia gue nggak tahu. Kalau aku kasih tahu, ada pemain namanya Muhammad Yuda. Iya. Muhammad Yuda itu dia sempat timnas, dia beberapa kali ketahuan. Dipanggil timnas, berarti kan kualitasnya oke. Iya. Kalau dipanggil timnas. Nah, tapi dia nggak bisa ngejaga attitude-nya di luar lapangan. Dia mangkir latihan, dia ketahuan party di klub, segala macam. Kemarin ada kasus juga dia sama keributan sama perempuan. Padahal dia tuh udah dikasih kesempatan. Timnas dicoret, dikasih kesempatan sama Barito. Di Barito mengulah, dia pindah lagi klub. Masih ngelakuin indisipliner, dia pindah terakhir ke Persik Kediri. Di Persik sudah diterima segala macam, indisipliner lagi. Pemain-pemain kayak gitu tuh aku memang kayaknya mentalnya jelek aja. Iya. Terkejut punya uang segala macam. Bagus nggak usah jadi pemain. Aku tuh baru nonton itu, Koci. Koci nonton itu nggak? The Last Dance, film The Last Dance Jordan. Jangan nonton. Nah,
Di situ kan bener-bener bagaimana kalau kau Profesional. mau jadi atlet profesional kayak begini. Jordan itu mau dikasih pemberitaan apa segala macam, dia tetap aku nih seorang pemain profesional. Apapun yang ada berita dari luar, aku nunjukin di lapangan. Nah, pemain-pemain sekarang tuh nggak bisa kayak begitu. Dia main di lapangan bagus, dapat berita-berita dari luar, nggak siap nerima itu, dia jelek Jeblok. performanya. Iya, betul. Jadi Greenwood ini benar-benar disayangkan sebenarnya ya, Ya, di luar iya, kasusnya. Ini kasusnya menyedihkan kok. Menyedihkan, benar-benar. Bener-bener menyedihkan karena di luar dia bisa main bola atau dia kaya atau dia miskin, lu nggak punya hak Nggak untuk punya, benar. untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap wanita, terhadap pria aja nggak, Benar. apalagi wanita, ngerti nggak? Iya benar. Dan ini cewek masa iya dia dianiaya terus dia posting di Instagramnya dia, masa iya dia bohong? Terus tapi setelah itu dia bikin pernyataan, dia klarifikasi bahwasannya Katanya dihack. benar, katanya Gak segampang bukan dia. itu ngehack IG. Benar. Gak segampang itu ngehack IG. Kayaknya mungkin dianya nggak siap mental. Yang gampang untuk dihack menghadapi- itu YouTube-nya Jebret Media. Itu gampang dihack itu. Coach tahu itu kenapa gampang dihack? Kenapa? Karena Abrar sama Gary nggak ada, main-main aja kerjaannya di ruang kontrol Iya, itu. mungkin. Mereka nggak ngejagain ini channelnya. kacau. Memang nggak ada kerjaan kalian tuh. Jadi intinya adalah gue tidak percaya bahwa itu IG dihack. Tapi gue percaya bahwa itu benar terjadi. Maka dari itu kemarin keluar berita bahwa dia sekarang, pertama kan dia ditangkap, tapi untuk penyidikan kan. Bener. Sekarang dia ditangkap benar-benar sebagai tersangka. Dan ada tuduhan Bukan. ancaman pembunuhan lagi Iya, kemarin. ada dua tuduhan. dua tuduhan yang dua-dua sangat berat. Benar. Dan polisi tidak mungkin setelah 24 jam menangkap seseorang dengan ancaman yang sangat jelas kalau mereka tidak punya bukti. Ya, Tapi entah buktinya kuat atau tidak, itu di pengadilan. di pengadilan, Iya. benar. Cuman dari hari H sampai ke pengadilan ini kan masih lama. Maka dari itu beberapa brand termasuk Nike, FIFA 22, Instagram. sama MU juga mengambil keputusan ya, sambil kita menunggu hasil nanti berapa bulan di pengadilan mereka mengundurkan diri. Karena brand-brand tersebut tidak mau diasosiasikan dengan kekerasan seperti ini. Sama ini sebenarnya hal kayak begini bagus coach. Biar jadi pelajaran kan. Iya. Maksudnya biar pemain-pemain lain tahu bahwasannya resikonya kayak begini. Betul. Nah, yang terjadi di sepak bola Indonesia adalah ketika banyak terjadi kasus-kasus, kita nggak bicara kekerasan di luar lapangan ya. Iya. Kayak kasus pemukulan terhadap wasit, terhadap perangkat pertandingan segala macam. Kadang hukuman di Indonesia ini kayak begitu. Ya kita hukum 1 tahun tidak boleh main. Nanti banding, hanya bayar 20 juta, boleh main lagi. Iya. Itu yang bikin pemain tidak jerah. Jadi dia ngerasa, nggak apa-apa lah aku lakuin ini. Toh nanti aku tinggal bayar aja, gampang. Bener kan? Yang kayak begitu tuh yang sebenarnya harus lebih ditegasin. Ini bener. Nike tarik, FIFA tarik, semua segala macam Jadi tarik. dia tidak hanya kena dengan delik pidana, tapi juga komersialnya. Komersialnya, sanksi sosialnya juga setelah ini. Sanksi sosial oleh beberapa pemain MU ini parah ya. Oleh beberapa pemain yang di unfollow loh. Aku kemarin di sempat Instagram. baca Ronaldo pernah ngomong ada pemain muda yang ya, betul. ada pemain muda yang bengal dikasih tahu segala macam. Kayaknya pemain-pemain senior itu tidak akan ngeluarin komentar itu kalau seandainya pemain di dalam tim itu masih bisa diatur atau masih bisa diajak ngobrol. Ini kan berarti udah kelewatan pemainnya kalau kayak begitu yang benar-benar udah bikin kesel segala macam. Tapi Koci pernah nggak sih dapat pemain yang kayak begitu? Nggak akan survive di gue. Tapi pernah nggak? Ada nggak? Lupa gue. Maksudnya yang kelihatan nih karena ngelihat awalnya oke nih. Ketika kan banyak pemain coach yang Banyak pemain Oki yang bengal masuk di bawah gue, mereka berubah. benar. Tapi kan banyak pemain yang gini coach. Ketika sebelum dikontrak dia menunjukkan sikap yang baik. Begitu dia sudah tanda tangan kontrak. Itu kan ada klausul. Benar. Tapi pernah nggak dapat pemain yang kayak begitu? Ketika sebelum tanda tangan kontrak dia bersikap baik. Begitu udah tanda tangan dia ngeluarin sikap aslinya. Karena reputasi gue di dunia futsal sudah terkenal. Betul. Paling galak. Oke, Dan kalau begitu. dan nobody can F with me.
Satu lagi, kemarin sempat diajak ngomong ke federasi lagi tentang futsal Indonesia. Enggak. Oh, udah nggak ada Itu lagi? gosip media aja. Itu gosip media. Iya. Tapi kalau seandainya dapat tawaran lagi, Enggak. nggak mau. Gue itu sangat deket dengan Sekjen FFI ya, Pak Edi, dan Pak Edi sudah sangat tahu point of view gue tidak mau. Oke, kalau begitu. Terima kasih Jebret Tim yang setia Sudah selesai. menonton saya. Sudah selesai. Kayaknya Cepet asik amat. sekali ngobrol kita. Ini buat Panji, Dias Mardel, Niko. Nggak apa-apa kalian liburan. Sudah ada Oki Rengga yang siap menggantikan kalian. Sampai ketemu di DPI selanjutnya. Bye.